Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah pengadministrasian dan pengolahan hasil belajar. Pertanyaan pertama kita adalah, apa yang akan kita administrasikan terkait dengan hasil belajar? Dan apa yang akan kita olah dari instrumen yang telah kita administrasikan tersebut? Secara sepintas kalau kita lihat di layar ini, maka pengadministrasian hasil belajar itu selalu kita rujuk kepada RPS mata kuliah atau rencana pembelajaran semester mata kuliah. Di dalam RPS mata kuliah ada capaian pembelajaran lulusan yang menjadi tanggung jawab mata kuliah itu. Lalu tim dosen mata kuliah itu menyusun capaian pembelajaran mata kuliahnya. Dari capaian pembelajaran mata kuliahnya tersebut, kemudian ditentukanlah sub capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dipaparkan, yang akan diberikan kepada peserta didik di setiap pekan. Dari sub CPK inilah kemudian muncul pertanyaan, yaitu apa yang harus dikuasai oleh peserta didik, teori apa yang harus dikuasai oleh peserta didik, dan keterampilan apa yang harus mereka lakukan berdasarkan teori yang telah dipelajarinya tersebut. Setelah itu baru muncul yang namanya penilaian. Bagaimana cara menilai bahwa peserta didik telah menguasai teori tersebut? Bagaimana caranya kita menilai bahwa peserta didik menguasai keterampilan atau mampu menerapkan keterampilan dari pengetahuannya tersebut? Kemudian baru muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk dan metode pembelajaran supaya peserta didik dapat menguasai teori dan dapat menerapkan keterampilan yang diberikan? Apa materinya? Jadi, ketika kita bicara tentang pengadministrasian hasil belajar, maka kita kembali kepada rencana pembelajaran semester. Di penilaian, ada proses atau ada kegiatan peserta didik yang bersifat offline dan ada juga yang online. Artinya, kita bisa menilai secara offline dan kita bisa menilai secara online. Yang bersifat online itu biasanya sikap. Sikap kita bisa observasi. Ketika kita melakukan diskusi atau unjuk kerja, juga bersifat offline. Itulah sebabnya, kalau sikap, maka kita harus mengadministrasikan sikap peserta didik dalam bentuk jurnal atau peer review dan jenis-jenis instrumen penilaian sikap lainnya. Ini sudah dibahas atau sudah diberikan informasi panduannya pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Diskusi, unjuk kerja juga seperti itu. Ada rubrik penilaian. Inilah yang kita administrasikan. Inilah yang kita olah yang berkaitan dengan penilaian yang bersifat offline. Sebaliknya, ada penilaian online. Untuk menilai hasil belajar online, maka bisa kita menggunakan free aplikasi atau kita menggunakan e-learning institusi yang kita miliki. Yang free aplikasi ada Learning Management System. Bisa juga yang sifatnya media sosial, yang penting sudah terkoneksi ke internet. Learning Management System macam-macam. Kalau kita lihat, Google Meet bisa kita gunakan. Ada Moodle, ada Jamilo, ada Blackboard, ada Sulogi, ada Claroline, ada Dokeos, ada Sakai, ada Atutor, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan media sosial. Email, Facebook, WhatsApp, dan lainnya bisa digunakan untuk menilai hasil belajar mahasiswa kalau institusi kita belum memiliki e-learning. Tetapi jika kita memiliki e-learning, misalnya Unhas, kita memiliki yang disebut dengan sekolah. Di sekolah juga ini ada aktivitas kelas, dan itu sifatnya offline. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada beberapa aktivitas tidak bisa kita nilai secara online atau sistem kita tidak bisa menilai proses pembelajaran mahasiswa kita. Kita tidak bisa administrasikan secara otomatis. Tetapi nilai-nilai atau hasil belajar mahasiswa yang offline itu bisa kita input di sekolah, sehingga nanti akan keluar nilai secara online juga. Aktivitas online yang dimaksud di sini adalah bisa yang sifatnya tes formatif. Jadi ini yang kita administrasikan. Ada tugasnya, ada forumnya. Ada juga di alur pembelajaran. Di alur pembelajaran para penonton sekalian, ada yang dokumen dan ada yang sifatnya link. Dokumen itu artinya sesuatu yang berasal dari laptop kita.
Sedangkan tautan itu adalah referensi-referensi yang kita simpan di sekolah, tapi kita membuat tautannya dari luar. Yang dokumen juga ini bisa diambil dari kuliah atau bentuk pembelajaran kita yang bersifat kuliah, atau bentuk pembelajaran kita yang tutorial atau seminar, praktikum, dan seterusnya. Ini semua yang disimpan di menu dokumen. Jadi ketika kita melakukan tatap maya, mahasiswa belajar mandiri, ada tugas strukturnya. Ini semua yang bisa kita administrasikan sebagai proses pembelajaran dan bisa saja kita nilai menjadi hasil belajar kalau tim dosen sepakat. Demikian pula di tutorial responsi, tatap mukanya bisa kita nilai, belajar mandirinya juga bisa kita administrasikan sama dengan sebelumnya. Di sini juga ada pustaka utama, ada pustaka tambahannya, ada penugasan terstrukturnya. Di seminar juga demikian, ya. Jadi ini semua adalah komponen-komponen yang bisa kita administrasikan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana kita melakukan pengolahan atau pengadministrasian instrumen, itu sangat tergantung dari apa yang kita miliki. Tapi intinya kembali kepada RPS. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan bagaimana RPS itu, bagaimana kita mengadministrasikan dan mengolah hasil belajar berdasarkan RPS. Sekarang ini, mari kita melihat contoh rencana pembelajaran semester yang dikaitkan dengan pengadministrasian dan penilaian hasil belajar. Jadi, di RPS ini ada kolom penilaian, ada kolom bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran. Kemudian seperti yang kita pelajari bersama, di sini adalah kemampuan akhir tahapan pembelajaran, hasil belajar. Hasil belajarnya peserta didik adalah mampu menjelaskan prinsip teori dan prinsip penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dan di sini ada kolom penilaian. Inilah yang akan kita administrasikan. Bentuknya sudah ditentukan oleh tim dosen pengajar mata kuliah ini, ada partisipasi, ada kuis, dan ada laporan. Jadi ini adalah bentuk penilaiannya. Kriterianya kita juga tidak bahas karena sudah jelas, dan itu kita juga sudah bahas pada sesi sebelumnya di pekerti ini. Sekarang, kenapa ada bentuk partisipasi, kenapa ada bentuk kuis, dan ada bentuk laporan? Karena bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang berkaitan dengan ini semua, bentuk penilaian ini. Seperti kita ketahui bahwasanya, bentuk pembelajaran yang dipilih untuk sub CPMK yang pertama ini adalah kuliah. Dan di kuliah ini 3 komponennya. Ada tatap muka, belajar mandiri, dan ada penugasan terstruktur. Pada tatap muka, ada metode pembelajaran pekan 1, ada metode pembelajaran pekan 2. Yang dipilih di sini adalah cooperative learning dan collaborative learning. Cooperative learning dan collaborative learning berhubungan dengan proses diskusi mahasiswa. Jadi, di dalam proses diskusi itulah kita akan melihat bagaimana partisipasi mahasiswa. Maka disiapkan di sini bentuk penilaian dalam bentuk partisipasi karena mahasiswa akan berdiskusi. Lalu, di belajar mandiri mereka akan membaca modul-modul yang disiapkan. Dan karena itulah disiapkan rekaman agar proses file yang akan dibaca oleh mahasiswa itu bisa direkam. Maka disiapkan di sini alur pembelajaran, partisipasinya juga pada alur pembelajaran. Di sini juga ada latihan dan ada kuis. Disiapkanlah bentuk kuis dan di sini ada namanya tes formatif. Kenapa ada forum dan alur pembelajaran? Ini adalah perencanaan online yang berkaitan dengan fitur di sekolah. Bahwa kalau bentuk penilaian partisipasi itu bisa di forum atau bisa disimpan pada alur pembelajaran. Sedangkan yang modelnya kuis itu disimpan di menu tes formatif. Dan di sini juga ada penugasan terstruktur. Karena penugasan terstruktur, maka kita menyiapkan laporan. Dan di sekolah, karena ini penilaian sifatnya online, kita akan administrasikan secara online, maka ada menu tugas. Jadi, ada hubungan antara bentuk penilaian di sini dengan metode pembelajaran yang dipilih. Sebab itu semua yang kita administrasikan, kita kelola untuk mengukur hasil belajar akhir. Sama dengan sub CPMK yang kedua seperti ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori itunya yang dalam praktik penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Sama bentuknya, sama sebelumnya, ada partisipasi kuis laporan. Kenapa seperti itu? Sama dengan sub CPMK yang kedua ini. Hasil belajar yang diharapkan adalah mampu menerapkan teori itunya yang dalam praktik penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Bentuk penilaiannya yang dijadikan ukuran adalah ada partisipasi, kuis, dan laporan.
Kenapa hal ini muncul? Karena berkaitan dengan bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang dipilih. Sama dengan subjek yang pertama. Di sini hampir semuanya bersifat diskusi, kolaboratif, kemudian kooperatif, kemudian ada project based. Inilah menyebabkan munculnya bentuk penilaian partisipasi, kuis, dan laporan. Ini semua yang akan kita administrasikan. Bagaimana caranya kita mengadministrasikan ini di dalam sistem pembelajaran atau media online kita? Seperti yang saya katakan, di UNAS menggunakan sekolah. Mari kita lihat, kita coba yang pertama ini, ya, mampu menjelaskan teori. Di sini sudah ada bahan-bahannya juga yang akan kita, materi pembelajarannya juga sudah ada di sini. Kita akan administrasikan. Maka tentu yang harus saya lakukan adalah saya masuk di sekolah. Ini saya sudah siapkan, jadi saya sudah login di sekolah kita. Saya ingin mengklik mata kuliah terjemahan Indonesia Arab. Karena RPS ini adalah RPS terjemahan Indonesia Arab. Saya klik seperti ini. Ops, tulisannya berbahasa Arab. Mohon maaf, saya harus ganti dulu. Biar kita satu frekuensi, karena ini sifatnya umum. Saya ubah ke bahasa Indonesia. Oke, jadi sekarang ini kita berada di menu terjemahan Indonesia Arab. Apa yang harus pertama dilakukan? Mari kita lihat RPS. Di sini ada materi pelajaran yang akan dibahas untuk mencapai hasil pembelajaran ini. Di sini ada modul-modul yang akan kita masukkan. Jadi, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah, karena persoalan ini kita tidak bahas di sini, tapi ini berkaitan, maka kita fokus pada instrumen penilaian yang partisipasi, kuis, dan laporan. Apa yang harus kita lakukan? Di sini ada namanya alur pembelajaran. Di alur pembelajaran inilah kita mengoptimalisasikan instrumen-instrumen yang akan digunakan mengukur hasil belajar akhir. Namun, mau tak mau, maka modul ini kita harus masukkan dulu. Kita cek apakah modulnya sudah ada di dalam atau tidak. Bahan 2021, oh ini sudah ada. Jadi bahannya sudah ada di dalam. Kemudian kita lihat lagi yang lain dari RPS ini. Di sini juga ada tautan-tautan dari luar. Kita cek apakah tautan itu sudah ada. Kita lihat sebagai bahan bakunya 2021. Rupanya belum ada. Berarti ini akan kita kelola juga sebab ini berkaitan dengan pengadministrasian. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya copy seperti ini. Kemudian saya masuk di sekolah, saya buat, kemudian saya paste di sini. Ya, ini hati-hati karena ini bisa tidak jalan. Nama linknya ini adalah, anggaplah materi 01. Kategorinya bahan 2021. Seperti ini, contoh saja ini. Supaya kita bisa melakukan pengolahan pengadministrasian. Nah, sekarang materi yang ada di sini harus saya atur di alur pembelajaran. Sekarang saya masuk alur pembelajaran. Di alur pembelajaran ini saya sudah siapkan. Ada semester akhir dan ada semester akhir tahun 2019. Kita akan main di sini. Berarti saya harus membuat namanya pertemuan pertama. Saya klik di sini. Maka sekarang saya akan mengatur bahan 2021 sesuai dengan modul, berarti ini yang harus saya masukkan. Modul 1A, ya, saya simpan di sini. Modul 1B, saya masukkan di sini. Ini bisa diarut, jadi karena ini akan dipelajari oleh mahasiswa. 1A, 1B. Setelah itu, ada tautan. Saya masukkan di sini tautannya seperti ini. Jadi nanti akan muncul seperti ini modelnya. Ini bagian dari alur pembelajaran. Sebab proses mahasiswa belajar akan terekam di bagian ini. Jadi kalau ada peserta kuliah, namanya ada di sini ke bawah ya. Nah, selesai satu persoalan dari bahan materi ini. Sekarang kita ingin masuk di tugas. Di sini ada kuis, di sini ada forum. Berarti kita juga harus membuat materi forum. Forum diskusi di sini. Ini sudah ada, tapi saya tambahkan saja satu forum. Forum diskusi 2021. Seperti ini modelnya, ya. Dan ini saya tempatkan dia di bagian atas. Lalu saya menambah forum. Saya akan mengatakan forum diskusi sub CPMK pertama. Ada forumnya, ya. Dari sini kemudian saya akan membuat topiknya di sini. Teori penerjemahan. Kemudian di sini instruksi, ya. Instruksi lengkap diberikan di sini.
Langsung saja, bagaimana instruksinya? Mohon menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum ini. Seperti itu kira-kira, dan bisa ditambahkan. Sekarang saya simpan di atas. Nah, ini artinya saya sedang melakukan pengadministrasian yang pertama. Sekarang ada soal, karena di sini ada kuis. Berarti saya harus membuat kuis di menu seperti ini. Dan kebetulan ini sudah ada kuisnya di dalam. Ya, ini sudah ada kuisnya di dalam. Kemudian di RPS juga di sini ada tugas. Maka di sini juga harus saya membuat tugas. Ya, tugas sub PMK yang pertama ini. Jadi, semua komponen yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar sudah diadministrasikan di sekolah seperti ini. Jadi, pada saat mahasiswa masuk di alur pembelajaran, ini kita lihat hasil yang lama ya, atau kita lihat mata kuliah yang lain yang sudah ada, anggaplah pekerti angkatan 72, kalau kita lihat alur pembelajarannya di sini, maka di sini akan muncul di hari Sabtu ini siapa yang sudah 20%, siapa yang 100% dan seterusnya. Ini yang saya maksud, ada penilaian. Sama kalau kita lihat di tes formatif di sini ya, misalnya bentuk dan metode pembelajaran pretest kita lihat, maka bisa kita melihat nilainya yang sudah masuk. Ini ada satu torpetra seperti itu. Jadi inilah yang kita katakan mengadministrasikan. Lalu itu tidak sampai di situ, sebab di mata kuliah kita harus ada penilaian ya. Maka penilaian inilah yang kemudian kita tentukan. Ini ada, ini tugas satu tadi sudah dimasukkan. Kita lagi bisa mengambil yang sifatnya online, kita ambil dari latihan misalnya, dari tugas misalnya, ya kita masukkan tugas yang pertama di sini, kita berikan nilai. Nah, nilainya berapa nilai tugas di sini? Bisa kita cek di sini. Oh, untuk laporan partisipasi kriteria laporan 4. Artinya maksimum weight-nya di sini adalah 4. Maka kita berikan seperti ini, ya, nilainya 4 untuk nilai tugas. Kemudian kita bisa memilih lagi latihan kalau ada dan seterusnya. Jadi, semua sistem online ini akan menunjukkan nilai yang baik. Saya ingin menunjukkan nilai yang sudah jadi, tapi ini di sekolah Unhas yang betul-betul sudah jadi. Ini saya masuk di Unhas ya. Kita lihat di layar, ini mata kuliah saya. Mohon maaf. Saya ambil misalnya di Kemahiran Bahasa Arab 1, kemudian saya masuk seperti ini. Ini kalau Ibu Bapak lihat, ini ya, ini masuk di sini. Di sini ada namanya menu assessment. Ini kalau saya klik muncul ini, ya ini. Ini semua adalah nilai. Di sini ada 32 komponen penilaian sesuai dengan RPS, dan di sini sudah ada weight-nya. Ini tadi yang kita pelajari. Ini ada weight-nya di penilaian. Ini tadi saya katakan ya, sekolah ini di sini penilaian. Nah, kalau di ini sudah jadi seperti ini, sehingga semua nilai yang keluar kita bisa lihat ini nilainya semua ya. Nilai terakhirnya ini kita bisa lihat di bagian kanan, ini totalnya. Jadi kita tidak perlu capek. Kenapa? Karena nilai sudah ada. Ini tinggal dilihat hasilnya nanti bagaimana. Jadi semuanya serba lengkap kalau kita menggunakan sistem online. Semuanya kita administrasikan, semuanya kita kelola, sehingga keputusan terakhir tentang nilai ada di tangan sistem, bukan lagi kita menentukan. Para peserta pekerti yang saya banggakan, apa yang kita paparkan sebelumnya dalam pengadministrasian, pengolahan, dan penilaian hasil belajar secara online, maka ketika di sekolah, informasi itu sudah disiapkan. Bagaimana seorang peserta pekerti atau dosen membuat mata kuliah di sekolah, tinggal menonton videonya seperti ini. Bagaimana melengkapi mata kuliah, bagaimana membuat alur pembelajaran, bagaimana membuat tugas, bagaimana membuat tes formatif, bagaimana membuat panduan forum diskusi dan sebagainya, hingga bagaimana membuat penilaian, semua sudah disiapkan panduannya. Jadi, Ibu Bapak peserta pekerti ingin menonton bagian ini, maka cukup masuk di sini dan Anda akan melihat bagaimana penjelasan itu diberikan secara lengkap. Jadi tinggal menonton saja. Semua sudah disiapin di website Sekolah LPMPP ini. Jadi, peserta pekerti tinggal masuk di web Sekolah LPMPP, kemudian mengakses berbagai video yang dapat ditonton untuk melakukan pengadministrasian, pengolahan, dan penilaian hasil belajar secara online. Demikianlah kira-kira perjalanan bagaimana kita melakukan penilaian yang ada di RPS kita masing-masing. Jadi intinya, ketika kita mengadministrasikan, kita tahu apa yang akan kita administrasikan. Semua instrumen hasil belajar itu yang dikumpulkan. Contoh tadi, kita ambil dari RPS, fokus pada berkaitan dengan forum diskusi, berkaitan dengan tugas, dan berkaitan dengan tes serta aktivitas mahasiswa pada saat dia mempelajari materi kita. Jadi, apapun yang kita administrasikan,
apapun yang kita kelola kembali ke RPS dan itu harus dibangun bersama tim. Semoga paparan ini mendapat manfaat sehingga ke depan kita menjadi dosen yang sebenarnya yang bisa melakukan standar-standar pengadministrasian dan pengelolaan hasil belajar sehingga dalam penilaian kita objektif, data nilai yang kita kasih keluar itu valid dan itu reliable, konsisten karena sistem yang melakukan penilaian. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.